Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di mata pelajaran Penjaskes. Minggu ini kita akan membahas tentang menganalisis dampak penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Pentingnya untuk diperhatikan bahwa kontak seksual beresiko menjadi penyebab penularan PMS, terutama kontak seksual yang tidak aman. Satu-satunya yang betul-betul aman adalah abstinensia, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Beberapa penyakit menular seksual diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada chlamydia, kedua ada gonore, ketiga ada hepatitis B, yang keempat ada herpes, yang kelima ada HIV atau AIDS, yang keenam ada human papillomavirus, yang ketujuh ada sifilis, yang kedelapan ada trichomoniasis. Chlamydia adalah PMS yang sangat berbahaya dan biasanya tidak menunjukkan gejala. 75% dari perempuan dan 25% dari pria yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gonore adalah salah satu PMS yang sering dilaporkan. 40% penderita akan mengalami penyakit radang panggul atau PRP jika tidak diobati, dan hal tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Hepatitis B, vaksin pencegah penyakit ini sudah ada, tapi sekali terkena penyakit ini tidak dapat disembuhkan, dapat menyebabkan kanker hati. Herpes terasa nyeri dan dapat hilang timbul, dapat diobati untuk mengurangi gejala. HIV AIDS dikenal pertama kali pada tahun 1984. AIDS adalah penyebab kematian ke-6 pada laki-laki dan perempuan muda. Virus ini fatal dan menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal. Human papillomavirus atau biasa disebut dengan kutil kelamin. PMS yang paling sering, 33% dari perempuan memiliki virus ini yang dapat menyebabkan kanker serviks dan penis serta nyeri pada kelamin. Sifilis, jika tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Trichomoniasis dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Pada perempuan hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur. Memahami penanggulangan PMS. Penanggulangan PMS yang harus dilakukan terhadap penyakit menular seksual dapat dilaksanakan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memberikan pemahaman dan pengetahuan menjadikan landasan terpenting dalam penanggulangan penyakit menular seksual. Penanggulangan PMS terhadap diri sendiri. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit menular seksual sebagai berikut. Yang pertama, bersikap setia dengan pasangan yang sudah sah atau menikah. Yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril ketika kita butuh untuk disuntik atau menerima donor darah. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Yang keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila termasuk aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seks tidak aman. Penanggulangan PMS terhadap keluarga. Keluarga menjadi salah satu kelompok tempat yang paling efektif dalam penanggulangan PMS. Memberikan pemahaman akan dampak yang diakibatkan oleh PMS. Di dalam keluarga memberikan pengertian pengaruh yang sangat besar. Beberapa hal yang dapat dilakukan di keluarga sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV/AIDS. Yang kedua, penyuluhan atau edukasi.
yang intensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS, PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. PMS terhadap masyarakat. Penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu, mereka harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Adapun hal-hal yang bisa menghambat proses pencegahan penyakit menular seksual sebagai berikut. Banyaknya masyarakat yang belum terlalu yakin akan pengetahuan mengenai PMS. Mereka masih menganggap bahwa PMS adalah penyakit biasa yang tidak berisiko. Banyak profesi-profesi yang melibatkan hal-hal yang bersifat vulgar dan profesi tersebut tidak bisa dibabat habis, bahkan makin bertambah dari waktu ke waktu. Masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan program tersebut karena kurangnya pengetahuan dan terbatasnya pendidikan.